Pernah nggak sih kepikiran apa sih yang bikin sebuah kampus itu bisa dicap berkualitas? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas gimana cara kita ngasih raport ke universitas. Dan ternyata caranya itu udah berubah total. Dari yang dulunya cuma sekedar ngecek dokumen, sekarang udah jadi strategi yang super penting. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, ini kayak ngerakit puzzle raksasa yang potongannya banyak banget. Prosesnya itu rumit, seru, dan yang paling penting, terus berubah. Yuk, kita coba susun puzzle ini bareng-bareng. Oke, ini dia rute kita hari ini. Pertama, kita bakal sedikit time travel ke masa lalu, lihat gimana sih penjaminan mutu atau PM ini berevolusi, terus kita akan keliling dunia, ngintip berbagai wajah PM, dan coba kelompokin jadi 4 tipe. Setelah itu, kita akan lihat gimana makna kualitas itu sendiri jadi makin luas, dan terakhir, kita akan coba jadi peramal, mengintip kayak apa sih masa depan PM yang lebih cerdas. Alright, kita mulai dari perhentian pertama, mesin waktu. Jadi gini, dulu itu yang namanya penjaminan mutu atau PM, tugasnya itu simple banget, jauh beda deh sama yang kita kenal sekarang. Nah, coba lihat deh perbedaannya. Dulu, PM itu ibaratnya kayak satpam di gerbang, yang tugasnya cuma ngecek. Oke, syarat minimum terpenuhi, boleh masuk. Cuma gitu doang. Tapi sekarang, PM itu udah berubah jadi kayak personal trainer. Tugasnya bukan cuma ngebolehin masuk, tapi ngedorong kampus buat terus-terusan jadi lebih baik, lebih kuat, dan siap bersaing di kancah global. Jadi fokusnya geser, bukan lagi soal asal memenuhi syarat, tapi gimana caranya jadi yang terbaik. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya di seluruh dunia. Ternyata, nggak ada tuh yang namanya satu resep rahasia buat penjaminan mutu. Kenapa? Ya karena setiap negara punya bumbu khasnya sendiri. Ada faktor sejarah, politik, budaya yang bikin sistem mereka jadi unik banget. Oke, jadi secara garis besar, ada dua aliran pemikiran nih. Yang pertama, aliran akuntabilitas. Ini tuh kayak wasit sepak bola yang super galak. Fluidnya sensitif banget, ada pelanggaran dikit langsung prit. Tujuannya cuma satu, kepatuhan sama aturan. Nah, di sisi lain ada aliran peningkatan. Ini kebalikannya, lebih kayak mentor atau coach yang ngerangkul dan bilang, oke, ayo kita cari cara bareng-bareng biar kamu bisa jadi lebih hebat lagi. Fokusnya di sini adalah pertumbuhan dari dalam, dasarnya kepercayaan. Biar kita nggak pusing sama semua perbedaan ini, para ahli coba bikin pengelompokan. Jadi, sistem-sistem ini dibagi jadi 4 tipe kepribadian. Anggap aja ini cara gampang buat kita ngenalin karakter sistem PM di berbagai negara. Nah, ini dia 4 tipenya. Yang paling ideal itu generasi berikutnya. Di sini semuanya kolaboratif, berbasis kepercayaan, dan fokusnya beneran buat perbaikan nyata. Terus ada perlombaan senjata. Wah, ini yang paling bikin capek. Semua sibuk ngejar target, lari kencang tapi cuma buat pamer otot, bukan buat bener-bener sehat. Ada juga tipe catwalk. Ini yang suka latah, ngadopsi tren internasional padahal belum tentu cocok buat kondisi lokal. Dan yang terakhir, yang paling repot, langkah acak. Sistemnya nggak konsisten, gampang banget berubah arah cuma gara-gara kepentingan politik jangka pendek. Dan ternyata evolusinya nggak berhenti sampai di situ loh. Sekarang, makna kata kualitas itu sendiri udah melebar kemana-mana. Udah jauh lebih luas, nggak cuma ngomongin nilai mahasiswa atau apa yang terjadi di dalam ruang kelas aja. Biar gampang, coba kita bayangin ini kayak bangunan 3 lantai. Lantai paling bawah, level makro, ini tuh fondasi dan peraturan dari pemerintah, kayak standar nasional pendidikan tinggi kita. Naik 1 lantai ada level meso, ini ibaratnya sistem manajemen di kampusnya, gimana institusi itu mengatur dirinya sendiri. Nah, di lantai paling atas ada level mikro. Ini nih intinya, aktivitas sehari-hari di ruang kelas, desain kurikulumnya, proses belajar mengajar. Kualitas yang top itu baru terjadi kalau ketiga lantai ini nyambung dan selaras. Terus, apa aja sih yang sekarang masuk dalam cakupan kualitas yang baru ini? Banyak banget. Misalnya soal riset. Udah bukan zamannya lagi cuma ngitung jumlah publikasi, tapi seberapa besar dampaknya buat masyarakat. Terus, soal layanan. Ini ngomongin totalitas pengalaman mahasiswa. Dari pertama kali daftar sampai hari wisuda. Semuanya harus oke. Ada lagi yang namanya misi ketiga, yaitu seberapa besar sih kontribusi kampus buat masyarakat sekitar dan industri. Bahkan sampai ke level global, gimana kampus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ke dalam misinya. Kompleks banget kan jadinya? Nah, ini jadi relevan banget kalau kita lihat konteks di Indonesia. Ada sebuah pemikiran yang menarik yang bilang kalau di Indonesia itu pendekatan PM-nya cenderung lebih kuat di level makro dan meso. Artinya, fondasi aturan nasional dan sistem manajemen di kampusnya itu udah oke. Tapi, tantangannya ada di level mikro. Aktivitas di dalam kamar alias proses belajarnya itu sendiri kadang belum nyambung 100% dengan cetak biru besarnya. Ini jadi PR kita bersama.
Oke, kita udah lihat masa lalu, udah lihat masa kini. Sekarang, saatnya kita melirik ke masa depan. Kira-kira kayak gimana sih bentuk penjaminan mutu yang lebih cerdas dan efektif itu? Setidaknya ada 3 jalan utama nih menuju ke sana. Jalan pertama namanya regulasi berbasis risiko. Jadi pengawasannya lebih pinter, fokusnya ke institusi yang memang paling butuh dibantu. Jalan kedua, PM berbasis kepercayaan. Ini artinya institusi yang kinerjanya udah bagus, ya dikasih kepercayaan dan otonomi lebih, nggak perlu diatur-atur terus. Dan yang ketiga, pendekatan diferensiatif. Ini penting banget. Pendekatannya harus disesuaikan untuk tiap jenis institusi. Nggak bisa lagi pakai satu baju untuk semua ukuran, harus dijahit satu-satu biar pas. Dan akhirnya kita sampai di puncak tantangannya. Tantangan terbesarnya itu ternyata bukan soal bikin aturan yang lebih canggih atau formulir yang lebih rumit, bukan. Tantangan sebenarnya adalah gimana caranya mengubah penjaminan mutu ini dari sekedar kewajiban administratif yang bikin kepala pening menjadi sebuah budaya mutu. Sesuatu yang jadi nafas dan mendarah daging bagi setiap orang di kampus. Jadi pertanyaannya ini bukan cuma buat para rektor atau dekan, tapi juga buat kita semua. Coba kita renungkan. Di kelas kita, di jurusan kita, di unit kerja kita, sudahkah kita menjadi bagian dari budaya mutu itu?